Haleluya. Puji Tuhan teman-teman. Malam ini kita dapat berkumpul beribadah. Seberapa kita yang ada, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena malam ini berkat kemurahan Tuhan kita dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah tebus hidup kami Tuhan Yesus. Ini kami sekarang milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Nyata
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus kami Tuhan, Kaulah Yesus, Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku saya minta dengan kasih Kristus, Kalevi akan pimpin kita dalam doa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih kuat Tuhan, kalau kami dalam kondisi sehat Tuhan Yesus, kami bisa kembali Tuhan Yesus untuk berkumpul, bersekutu Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua kasih-Mu, ini semua karena karya kasih-Mu yang begitu besar dan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi setiap hati kami Tuhan Yesus. Mulut kami, pikiran kami, tangan kami, kaki kami Tuhan. Untuk kami boleh bebas Tuhan Yesus. Memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersuka cita Tuhan, bersorak-sorai Tuhan Yesus. Kau mau tolong Tuhan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan urapan-Mu Tuhan Yesus. Kami pulang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Tapi kami pulang membawa janji-mu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami letakkan Tuhan Yesus ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari teman-teman, kini kita tiba saatnya kita mau berkumpul. Kita mau meninggikan Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Tiba saatnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Matan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau lebih lagi, kita mau beri semangat sebab Tuhan kita Dia hidup. Amin. Dia bangkit untuk kita. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Kuasa-Mu lebih besar dari siapapun Tuhan. Maut bahkan tidak bisa mengalahkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh siapa teman-teman? Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya
menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena darah-Mu Tuhan Yesus kami bebas. Amin Tuhan. Kami jadi umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang baik Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di Kalvari Tuhan Yesus. Bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Waktu selanjutnya saya serahkan kepada ku pembicara. bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Hidupku menang, dan hidupku. Sekali lagi katakan oleh darah. Dan hidupku menang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami telah dibebaskan. Oleh kuasa darah-Mu kami telah dilayakkan. Dan oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, kami menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu malam hari ini. Kami anak-anak-Mu muda, kami rindu Tuhan. Kami terus belajar memahami betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Betapa besar kemurahan-Mu atas hidup kami. Sehingga keberadaan kami sebagai anak muda tidak akan pernah percuma dan sia-sia. Kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap menyambut, meresponi, melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Bersyukur buat kemurahan Tuhan. Malam hari ini saya bergairah sekali karena melihat anak-anak muda, saudara ya. Itulah sebabnya kalian bersyukur ya. Selagi anak muda, beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kalau saya melihat atau mengenang masa-masa muda, rasanya saya benar-benar seperti full time ya, full timer ya, saya anak muda ya. Kadang tidak sobomah, ini yang tidak boleh ditiru ya saudara. Sukanya ke gereja saudara. Tapi malam hari ini yuk kita akan melihat satu hal yang luar biasa dalam hidup kita bersama Tuhan. Kita banyak temanya bersama-sama malam hari ini. 2, 3. Lebih kencang lagi bisa. Ketika kalian saudara membaca atau mendengar tema ini Greatest Love, apa yang kalian tangkap dalam hidup kalian? Apa yang ada di benak dalam pikiran kalian? Bisa ada yang sampaikan? Apa yang di depan ini? Apa yang kalian tangkap begitu baca? Kan tidak mungkin, oh gitu tok ya. Pasti muncul dalam pikiran ini. Atau jangan-jangan tidak ada yang punya pikiran di sini? Ada ya? Ada yang bisa angkat tangan? Apa yang kalian tangkap? Batuk tandanya apa kira? Apa yang kalian tangkap? Enggak, anak muda kok malu-malu dan ogah-ogahan. Apa? Cinta yang tulus. Baik apa nih? Besar apa lagi? Tak terhingga.
Cinta yang besar, cinta yang terbesar, yang tulus dan luar biasa, baik, amat sangat baik sekali kalau boleh bahasa Indonesia katakan ya. Tapi ketika saya ketemu kata love atau kasih, yang teringat di pikiran saya langsung begini, kasih itu rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Tapi lawan katanya adalah nafsu. Nafsu itu rela mengorbankan orang lain demi dirinya, termasuk mengorbankan pasangan. Coba bisa toleh kanan kiri, amati sebentar, dilihat wajahnya. Kira-kira di sampingmu itu wajah kasih atau wajah nafsu? Apa Revi, di sebelahmu kira-kira nafsu atau kasih? Samar-samar. Ya memang kadang banyak anak itu enggak jelas ya. Ketoke kasih ternyata nafsu, ketoke nafsu ternyata kasihnya besar ya. Tapi kita tidak bisa dipungkiri Tuhan kita Yesus adalah Dia memiliki kasih yang terbesar dan Dialah adalah kasih. Amin. Dan Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita semua. Roma pasal 5 ayat 8. Yuk kita akan baca tema ini. Roma pasal 5 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Menarik sekali teman-teman, dikatakan Dia Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita bagaimana? Ketika kita masih berdosa. Dia menunjukkan kasih-Nya, kalau boleh saya katakan juga Allah itu mengasihi kita pada keberadaan posisi kita segelap apapun, seburuk apapun, sejelek apapun. Jadi apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, itu tidak mendasari kasih Allah kepada kita. Sebesar apapun atau mungkin sehebat apapun kalian atau kita, itu tidak mempengaruhi kasih Allah. Terus ngomong sebelahmu, ngomong begini, toleh lagi sebelahmu, termasuk perejenganmu. Nggak ngerti perejengan ya, nanti translate ya Resti ya. Termasuk wajah kita ini tidak mempengaruhi, wajah kita imut, wajah kita amit-amit, itu tidak mempengaruhi besarnya kasih Allah. Seburuk apapun kondisi kita, Tuhan itu yaitu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Jadi prinsip kematian Kristus itu adalah perwujudan kasih Allah. Hari-hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tidak akan mungkin terjadi yang namanya kebangkitan kalau tidak ada yang namanya kematian. Mau bangkit? Mati dulu. Ya. Mati dulu baru bangkit. Mau mati dulu baru bangkit ya. Jadi kasih Allah itu perwujudan ya. Kematian Kristus adalah perwujudan kasih Allah. Dan kasih Allah itu bekerja terlepas. Sekali lagi perhatikan, dengar baik-baik. Kasih Allah itu bekerja, kasih Allah itu berkarya terlepas dari usaha atau jasa manusia. Terlepas itu. Tadi katakan ketika kita masih berdosa, ketika kondisi kita masih menjadi orang yang berdosa, kasih Allah itu sudah dinyatakan. Kalau orang mengasihi seseorang karena orang itu baik, itu sudah biasa, betul? Tapi ketika seseorang bisa mengasihi orang itu dan tahu orang itu tidak baik, itu luar biasa. Karena di pacaran muda-mudi saya banyak menemukan dia akan langgeng kasihnya ketika dia sudah menemukan kondisi yang tidak baik dari pasangannya itu dan dia tetap mengasihi. Makanya sebetulnya pacaran itu begini ya, yang pacaran dengar baik-baik ya. Buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar ya. Amati pasanganmu,
amati pacarmu sampai sejelek-jeleknya. Kalau perlu yang pria-pria, apel lah pada jam 4 pagi atau 5 pagi ya. Karena di situ ketok aslinya ya. Ketika ketok aslinya ternyata di ini ujung mata itu ada blob. Masihkah mengasihi? Masihkah punya kasih? Ya. Dan kenapa? Karena Allah itu sedemikian rupa. Dia mengasihi sekalipun kondisi kita berdosa. Dan kita sebagai pengikut Kristus seharusnya juga terjadi seperti itu. Tadi di depan saya katakan kasih itu rela berkorban. Dan Allah sudah nyatakan kasihnya rela berkorban, mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, apakah salib membuat Yesus bisa mati? Halo? Apakah betul Yesus itu mati karena disalib? Tidak. Karena apa? Vena? Karena apa? Yesus mati di atas kayu salib, betul? Tapi apakah betul Yesus itu mati karena salib? Halo? Bisa enggak salib itu membuat Yesus mati? Tidak bisa. Ketika Yesus itu disalib kemudian turun ngebali sing nyalib, bisa enggak? Ngebali terus ngidoni. Bisa. Tapi tidak mau, tapi dia karena dia sedang menyelesaikan misi Bapaknya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yang membuat Yesus mati bukan karena disalib. Tapi karena apa? Dia menyerahkan dirinya. Betul? Baca nanti ayatnya ya. Atau besok pagi didengarkan lagi, saudara. Ketika ia Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya lesnya Yesus itu ketika dia menyerahkan. Nah, kasih yang terbesar itu ketika dia dengan rela hati mau menyerahkan dirinya. Rela hati mau mengorbankan dirinya. Rela hati tombok kepada pasangannya. Itulah kasih yang baik dalam hidup ini. Makanya cowok-cowok kalau belum punya modal sebaiknya jangan pacaran. Ngajak apel ceweknya hanya minta cuma cilot sing 5.000 peh mulek. Alasannya enek sing dompete keri sing ya modal dikit lah, nanti utang Pak Edi tidak apa-apa lah, apel memang gak nggak duit ya saudara. Punya modal lah, minimal modal hati, modal kesungguhan ya. Karena kasih itu identik dengan rela berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban, bukan kasih namanya. Apalagi sampai mengorbankan dirinya. Bolak-balik pasangannya yang tombok, saudara ya. Wah ini bukan kasih. Apa lagi Revi? Kalau bukan kasih? Nafsu, saudara ya. Nanti lebih yakinnya kalian pulang terus ngoco. Sampai ini maskernya dilepas ya, perlu ngoco. Lalu setelah bedak-bedak ini dibersihkan terus ngoco. Sajane wajahku itu kasih apa nafsu ya. Karena sampai hari ini jujur saya ini heran sekali kalau ada orang ngomong Kristen bahkan juga pelayanan, tapi untuk rela berkorbannya saja minta ampun, amit-amit gitu ya. Ijir-ijiran, hitung-hitungan saudara. Bukan soal uang, tapi banyak hal saudara. Nah, kalau kita mengenal kasih Allah yang begitu besar, rela berkorban atas kita, ketika kita sedang berdosa, ketika kondisi kita sedang tidak baik, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama saya mau katakan begini teman-teman. Untuk membalas kasih kita yang besar dalam hidup ini. Yang pertama, apa saja yang kita lakukan? Apa saja yang kita kerjakan? Apa saja yang kita bisa buat? Biar kita memiliki satu fokus tujuan, standar.
yaitu karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Fokus kita pada kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, yuk kita akan baca. Yohanes pasal 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Fokus kepada kasih, mengapa? Karena dia, Yesus yang rela mengorbankan dirinya. Jadi begini, saya ngomong begini ya. Apa saja yang kita kerjakan, termasuk dalam pelayanan, termasuk di rumah, termasuk di sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Biarlah kita semua dasari ini semua karena kasih Tuhan. Karena itu yang membuat kita ini betah, itu yang membuat kita ini eksis, itu yang membuat kita ini dimampukan sesulit apapun persoalan, sesulit apapun dalam tantangan kehidupan ini. Saya tertarik sekali dengan anak muda yang sedang bekerja. Ya padahal gajinya itu ya boleh katakan pas-pasan. Tapi ketika ditanya, mengapa kamu kok semangat sekali bekerja? Dia menjawab begini, puji Tuhan, dia orang Kristen. Karena saya bisa bekerja di sini, ini karena kasih Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Saya ingat banyak teman saya yang belum bekerja, saya ingat banyak teman-teman yang saat ini cari kerja belum dapat. Kalau saya bisa dipercayakan kerja di tempat ini karena kasih Tuhan. Dasarnya kasih, saudara. Gaji perlu. Kalau tidak mau perlu gaji, namanya bukan bekerja, saudara. Namanya kerja bakti, saudara. Tapi kasih ini yang membuat seseorang itu betah, termasuk di dalam keluarga. Termasuk di dalam yaitu di dunia kerja, di perkuliahan, di sekolah dan di pelayanan ini. Hari-hari ini banyak penawaran yang cukup baik ya. Ketika kamu melayani di sana, sekian pelayanan sekian, saudara ya. Mungkin Revi ini bisa cukup banyak ya, kalau BLA sekian, dikalikan, cukup lumayan saudara ya. Dan bagi pihak gereja tidak salah sih memberikan berkat seperti itu. Tetapi itu seringkali membuat seseorang itu tergoda dan akhirnya fokusnya itu sudah beda. Dan kita bersyukur ada di GPDI, saudara. Karena memang sampai hari ini Bapak Gembala belum menerapkan seperti itu ya. Karena memang itu juga sangat riskan sekali. Tetapi coba ketika kita memiliki posisi seperti ini, kita ini melayani Tuhan. Satu hal kekuatan yang luar biasa yang bisa kita miliki, kita eksis dalam pelayanan ini. Karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kepada kita. Amin. Secara waktu kita rugi, tenaga kita rugi, kolektor lagi rugi ya. Tapi ketika kita ini menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita sudah mendapatkan sesuatu. Rani bisa ambil balon itu, berikan kepada saya. Terima kasih. Balon ini anggapnya kasih Allah yang saya terima dari Tuhan lewat Rani, saudara. Saya sudah mendapatkan kasih itu. Maka karena saya sudah mendapatkan kasih yang daripada Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan belajar membalas kasih Allah itu. Jadi beda. Kalau ini kasih belum saya terima, bukan berarti begini, ya biarkan jatuh. Saya melakukan sesuatu, baik pelayanan, baik apa saja, supaya saya mendapatkan kasih ini. Kalau seperti itu tidak beda kita ini hamba upahan.
Lakukan sesuatu kemudian baru diupah. Tapi kita beda. Kita seperti pegawai negeri, belum kerja sudah digaji. Gajinya apa? Kasih Allah yang begitu besar tadi. Paham? Mengapa seringkali kita loyo, kita tidak semangat, kita akhirnya kalah dengan situasi keadaan. Karena segala sesuatu selalu diukur dengan upah. Aku lakukan ini supaya aku diberkati. Ya. Makanya ketika belum diberkati, apa yang terjadi? Gerundel, gembrendeng. Tuhan, aku sudah melayani. Kaum muda aku aktif, remaja aku pengurus, Simeon Hana kadang datang. Tapi mana Tuhan berkat-Mu? Hei, kalau ada masih seperti ini, kita ini bukan hamba upahan, melakukan dapat upah. Nah, upah itu sudah kita dapatkan, amin. Kasih itu sudah dinyatakan, artinya kita sudah menerima kasih itu. Kalau saya akan lempar sesuatu, coba siapkan tangan saudara. Mau nangkap gimana? 2, 3, tangkap. Ya, suruh nangkap, mau nangkap, jadi gelem berarti. Tak tahu dompetku tenan, ayo tangkap. Ayo 2, 3, tangkap. Oke, sudah dapat belum? Misalnya, setelah tangkap apa yang saudara lakukan? Dibiarkan apa digenggam? Mau lagi? Caranya piye iki? Sai sik, oke disai ya, oke disai. Yuk 2, 3. Mau lagi? Sakmu wis bak aja disai ya. Dilebok nih tas yo wis ora apa-apa, tapi kalau sudah banyak terima, kasih lagi supaya buka lagi. Terima, kasih. Akhirnya kasih itu kan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Mengapa seringkali kita ini seolah-olah Tuhan itu tidak mengasihi kita? Karena kita terlalu egois. Kita sudah diberkati dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, waktu, tenaga, pikiran. Tapi kita pelit amat dengan sesuatu tentang kebaikan, tentang kemurahan Tuhan. Termasuk dalam pelayanan, saudara. Mari kita teladani Yesus. Kasih itu sudah dinyatakan ketika kita sedang berdosa. Jadi untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi orang lain termasuk mengasihi pekerjaan Tuhan, jangan hitung-hitungan, amin. Ngomong sebelahmu, ojo hitung-hitungan ya. Hitung-hitung lebih loh. Itu yang pertama. Jadi dasarnya adalah kasih. Yang kedua begini, saya ngomong begini teman-teman. Yang kedua, lakukan bagianmu. Yesus kan sudah melakukan bagiannya kan, sampai mati di atas kayu salib. Tadi bahkan saya katakan dia tidak akan turun salib dan ngebali sing nyalib enggak. Tapi malah dia apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua saya mau ngomong begini teman-teman. Ketika saudara melakukan sesuatu, lakukan bagianmu tanpa peduli dengan orang yang engkau layani. Tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan dipengaruhi dengan sikap sifat orang lain. Contoh melayani di mimbar ini. Ketika sudah semuangan hari BL, musik sudah dingin ini, kemudian merasa kurang diperhatikan ya. Akhirnya ada percuma melayani. Aku semangat keringetan ya. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Lakukan bagianmu. Ada yang sempat terkecoh, yang main gitar semangat. Kemudian ada yang goyang, wah ini baru saya semangat lagi. Kemudian sampai turun, kemudian dikenalkan sampai mamai. Kenalkan ini anak saya, tapi maaf ya agak begini ya. Apa saudara ya. Jangan kita terpengaruh dengan penghargaan orang lain. Kalau itu terjadi kita kecewa. Ada kesaksian yang Tuhan mampukan kuatkan kepada saya begini. Saya sempat mentori seseorang teman saya SMP. Dengan usaha dagangan, saya ambil barang kemudian jual bla 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 bla. Ternyata tidak jalan, malah babone katut. Ngerti ya Revi babone katut? Modalnya malah katut, akhirnya ya wis. Kemudian sekian waktu kemudian masih mendengar, aduh kondisinya kok tidak karu-karuan. Tapi dia gengsinya besar sekali. Akhirnya dengan teman yang lain saya ngomong, ayo diem-diem kita bantu dia.
berikan sembako, minyak mahal, akhirnya berikan sembako, kirim kurir tanpa sepengetahuan orang itu siapa pemberinya. Dia akhirnya menerima. Artinya apa? Secara logika, secara pikiran, perasaan saya sakit hati. Tapi Roh Kudus katakan tolong dia, bantu dia. Dan saya digerakkan bersama teman itu lakukan itu. Dan ini yang seharusnya terjadi kepada kita yang telah menerima kasih Allah itu. Jangan sampai ketika kita diperlakukan oleh seseorang kemudian membuat semangat kita kendor, action kita kendor. Bahkan ngomong begini, nyawang rupanya kudu ngidoni. Jangan saudara. Kalau sampai ada di sini di depan pelayanan tetapi masih pilih-pilih orang saudara. Yuk kita ubah. Kita ubah. Kasih itu sudah dinyatakan kepada kita. Dan kita harus mempraktekkan kasih itu seperti Yesus lakukan. Yesus mengasihi orang tanpa melihat latar belakang. Bahkan orang gendengnya dilayani. Amin. Orang gendeng di mana itu? Di Gerasa. Sampai nego. Kalau masuk setan ngomong ya. Saya boleh keluar di sini. Kurang lebih suaranya setan seperti itu. Saya mau keluar dari sini. Asal saya boleh masuk di kawanan babi-babi itu. Ya, katanya 2000 ya. Akhirnya sembuh. Setelah setanen, setannya masuk babi. Saudara. Kepedulian Yesus sedemikian rupa. Siapakah saudara yang seringkali kita ini pilih-pilih orang, status sosialnya dan sebagainya. Mau bersahabat dengan ini tapi yang itu tidak. Yang ini tapi yang ini jangan dulu. Tuhan Yesus akan malu, kecewa kalau kita masih memilih-milih orang, saudara. Layani seseorang tanpa melihat juga latar belakang orang itu. Karena kasih itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk kita mempraktekkan kasih Allah yang begitu besar ini. Selalu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Saya melihat banyak anak muda yang tidak bisa maksimal dalam hidupnya. Karena dia belum beres dengan dirinya sendiri. Dia kecewa dengan orang tuanya, dia kecewa dengan saudaranya, dia kecewa dengan orang lain. Seolah-olah dia berontak dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mewartakan kasih Allah kalau diri kita sendiri saja belum beres? Malam hari ini yuk kita koreksi dalam hidup ini. Siapakah kita ini di hadapan Allah? Yang seringkali kita menuntut lebih kepada Tuhan. Siapakah kita ini di hadapan Allah? Yang seringkali kita ini berontak dengan keberadaan kita. Saya tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupanmu, keluargamu, orang tuamu. Seburuk apapun atau mungkin banyak kekurangan dari orang tuamu. Jangan pernah engkau berontak kepada Allah dengan tidak menghargai orang tuamu. Seberat apapun persoalan yang kau hadapi di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah komunitas. Jangan pernah engkau membuat kasih yang daripada Tuhan itu menjadi tawar. Tapi malam hari ini yuk kita berperkara dengan Tuhan lewat kasih-Nya yang besar itu. Saya berani memastikan saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau memiliki kasih Allah yang besar dan engkau belajar mempraktekkan kasih itu kepada sesamamu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang di sekitarmu. Dengan dibarengi dengan sikap hati yang bersyukur. Maka ayat firman Tuhan yang mengatakan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan itu menjadi milik bagian. Dan engkau tidak usah terlalu ngatur Tuhan. Artinya begini, lakukan bagianmu saja. Oh diberi kesempatan lakukan sesuatu, lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Akan mempersiapkan engkau di kemudian hari.
Kalau dikit-dikit engkau selalu hitung-hitungan, Tuhan aku sudah setia, mana janjimu, mana berkat-Mu. Engkau akan semakin menjauh untuk menikmati janji Tuhan itu. Lakukan bagianmu, amin. Setia. Setia kepada Tuhan lewat firman-Nya. Setia melayani, setia kepada orang tua, taat dengan aturan yang ada. Bolak-balik naik sepeda motor, tapi kalau sudah usia 17 tahun, sesegera mungkin cari SIM, saudara. Ini sudah 17 tahun lebih semua ya. Ada yang belum punya SIM? Karena sangat konyol sekali, saudara. Melayani, tapi nggak pernah taat aturan, saudara. Dengan bangganya saya tidak pakai helm misalnya. Saya sedih, saudara. Jadi hidup baru nanti saya sampaikan, tapi besok saya sampaikan, tapi saya sampaikan seperti ini. Jadi ketika kita memiliki kasih Allah yang rela berkorban, kita harus mempraktekkan. Ini yang saya lakukan, saudara. Kalau dulu lampu merah, kadang saya terobos. Kemudian meningkat lagi, nerobosnya ketika tengah malam, saudara. Meningkat lagi, lampu merah berhenti, baik tengah malam atau siang hari. Tapi kadang berhentinya di injak garis. Next, berikutnya berhenti di belakang garis. Tapi yang terbaru yang saya lakukan, saya berhenti kurang lebih 5 meter dari garis. Apa artinya? Ini naik mobil bukan sepeda motor. Artinya apa, Rizky? Saya memberi kesempatan motor-motor itu di depan mobil saya. Supaya apa? Supaya jalan itu semakin lancar. Coba kalau saya keduluan di depan. Padahal jalannya cukup 2, satunya mobilnya sudah di sana. Motornya di mana kira-kira? Di belakang. Semakin cepat atau lambat kira-kira arus lalu lintas? Semakin lambat. Tapi ketika saya berani berkorban, agak mundur sedikit dan motor itu maju, semakin lancar. Dan ini praktek kasih yang coba saya lakukan dalam kehidupan ini. Dan ketika saya belajar melakukan seperti ini, saudara, ada sukacita yang boleh berikan dalam hidup ini. Sederhana. Mungkin selama ini kau belum pernah melayani orang tuamu, memberikan minum, atau mungkin yang lain. Tapi engkau berani melakukan atau meraktekan kasih itu lewat orang tuamu, keluargamu. Saya berani memastikan sukacita yang daripada Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Teman-teman, kehidupanmu masih panjang. Kau sebagai anak muda, Tuhan taruh sesuatu dalam hidupmu dan masing-masing beda menurut takarannya. Tapi yang saya mau katakan malam hari ini, sebetulnya fokusmu itu kemana? Kalau fokusmu itu hanya mengikuti kebanyakan anak muda yang ingin diwah, yang ingin diperhatikan, yang ingin dipuji, yang ingin dapat imbalan dan sebagainya. Sesungguhnya engkau sedang ada di dalam satu jurang kebinasaan, di mana engkau akan kecewa nantinya, engkau akan tidak mendapatkan apa-apa nantinya. Tetapi malam hari ini yuk sebagaimana tema kita malam hari ini, kasih Allah yang terbesar itu sudah dinyatakan kepada kita ketika kita sedang berdosa. Mari kita miliki kasih itu dalam hidup ini. Lakukan bagian kita tanpa memperhitungkan kita dapat apa. Karena memang itu bukan tujuan kita. Kita akan melakukan sesuatu karena kasih itu sudah dinyatakan kepada kita. Upah itu sudah diberikan kepada kita. Sebagai wujud balas kasih kita kepada Tuhan, kita mau melakukan apa yang bisa kita kerjakan, termasuk di dalam pelayanan di gereja ini.
Haleluya. Saya rindu Engkau terus terang di hadapan Tuhan. Apa yang saya coba sampaikan malam hari ini, persilahkan Roh Kudus untuk berbicara secara khusus dalam pribadimu, dalam hatimu. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang Roh Kudus bicara dalam hatimu, dan kau merasa itu salah di hadapan, kau bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau mungkin hari-hari ini kau masih suka bersungut-sungut, suka transaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah setia ini. Tapi mengapa Tuhan balasannya seperti ini? Anak muda, dengar baik-baik. Tuhan mengasihi engkau. Dia tanpa pamrih. Dia tidak melihat apa yang kau lakukan. Tapi dia sudah menyatakan kasih-Nya. Dia mau mati di atas kayu salib. Tugas kita bukan lagi mendapatkan kasih itu, karena kasih itu sudah kita miliki. Tugas kita adalah membalas kasih Tuhan itu. Lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Kasih Allah itu sudah dinyatakan lewat orang tuamu. Mereka mau berkorban engkau, mulai engkau dari kandungan sampai mendidik, mulai bayi sampai engkau usia sedemikian rupa sebagai anak muda. Orang tuamu tidak pernah memperhitungkan berapa biaya yang harus sudah dia keluarkan untuk membesarkan engkau. Karena apa? Karena dia mengasihi engkau. Karena mereka mengasihimu. Apa balasanmu kepada orang tuamu? Percuma bibir mulut ini berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi sesungguhnya kasih itu belum pernah kita praktekkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah malam. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berperkara kepada Tuhan. Katakan sesuatu kepada Tuhanmu. Kalau kau mungkin merasa sudah mulai melenceng jalan pikiranmu, fokusmu sudah mulai bergeser dari fokus kasih Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kehidupan kami Tuhan. Kok selama ini kami sering berontak, seringkali kami tidak puas dengan keberadaan kami. Malam hari kami rindu Tuhan, kami hidup karena kasih-Mu. Kami berjalan karena kasih-Mu, kami melayani karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang terbesar atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, kasih Allah itu sudah terlalu amat sangat besar dalam hidup kita. Tidak pantas, tidak layak untuk kita menuntut lagi di hadapan Allah. Tugas kita melakukan sesuatu untuk membalas kasih itu. Mempraktekkan kasih itu, lakukan bagian kita dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, 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 glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semuanya akan sia-sia ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita berkata, ya Roh Kudus berkarya atas hidupku Tuhan, maka kita akan merasakan, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan sekali lagi katakan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami menikmati ibadah saat malam hari ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang boleh datang hari ini, boleh dikenyangkan. Biarlah kiranya melalui setiap pujian, penyembahan yang boleh dinaikkan, berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah hidup kami boleh belajar untuk terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, menjadikan Tuhan satu-satunya landasan hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang Engkau ingatkan kepada kami saat hari ini boleh kami lakukan. Tuhan, bawa hati setiap umat-umat-Mu, anak kaum remaja, anak kaum muda, untuk tetap setia mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi di hadapan mereka, apapun yang terjadi di mana mereka berada, melanjutkan studi mereka, Tuhan Yesus, pakai setiap anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak contoh tauladan yang baik buat orang-orang di sekitar mereka. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, mencintai keluarga, bahkan menjadi anak-anak yang boleh Tuhan Yesus mencintai akan Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat malam hari ini Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Engkau pagari kami dengan benteng yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Allah.
cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.